Dia minta permohonan ke Yosua. Yosua, lu ingat gak? Ingat gak lu firman Tuhan buat gua? Bayangin saudara, 45 tahun ingetin terus. Dia bilang sama Yosua, saya mau pegunungan Hebron itu. Yosua bilang, go get it. Dalam bahasa aslinya di Ibrani itu, Yosua bilang kepada Yaleb, go get it, pergi ambil. Alkitab mencatat, dia ambil. Umur 85, kado ulang tahunnya, pegunungan Hebron. Sampai hari ini, arti dari kata Hebron adalah the Hebrew place, tempatnya orang Ibrani. Hebrew place itu jantungnya itu, prestis, titik yang paling prestis, paling elit. Dia minta itu. Amin. Udah mulai ada bayangan, udah mulai ada kepikiran, aduh Pak, kayaknya nggak mungkin deh. Ya memang kalau buat saudara nggak mungkin, makanya dinamain janji Tuhan, bukan janji manusia. Kalau janji Tuhan, apapun dari Tuhan, segala sesuatunya mungkin. Saudara boleh percaya, saudara boleh ikut kelompok 10 orang, atau saudara ikut kelompok yang lain. Ibarat kerja kelompok nih, saudara boleh ikut kelompok ini, boleh. Iya sih, emang sih bagus sih. Iya sih, emang gue sih tahu harus sih, perpuluhan sih harus. Katanya kalau perpuluhan ya memang kewajiban, emang diberkati. Tapi buat makan aja gue susah. Iya sih, gue tahu sih harus ngampuni sih. Gue tahu sih kalau habis ngampuni pasti Tuhan akan berkati gue. Tapi kayak enakan dia dong, gue ampunin. Banyak dari kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita percaya. Tapi kita memilih, gak bisa. Give up, stop di situ. Jangan-jangan nih, jalan keluar yang saudara butuhkan persis di depan saudara. Apakah itu saudara harus tunduk sama pemimpin? Apakah itu saudara harus mengampuni orang yang selama ini saudara benci? Apakah saudara harus mengasihi orang selama ini saudara nggak perlu kasih? Apakah itu namanya saudara harus kembali lagi rajin beribadah? Apakah itu namanya saudara harus pergi tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Saya nggak tahu apa itu saudara. Saudara yang tahu. Saudara tahu. Sebagian besar dari kita Tuhan bicara dalam hati saya. You know what you must do. Kau tahu apa yang kau harus lakukan. Tapi terlalu banyak ancaman di pikiran saudara. Kalau ini gimana? Nanti kalau begini, nanti kalau begini deh. Kalau begini nggak ada pendapat saudara. Bilang kanan kirinya, coba aja. Nih, effort, try, and do your best. Amin saudara. Sebagai penutup saya mau cerita dulu. Saya masih ingat banget waktu mau memulai GB Live saudara. Ya, mau gimana gitu kan? Semenjak diusir dari sport club, mau cari mana nih tempat ibadah? Tadi saya ngomong juga di ibadah yang belakang. Saya bersyukur saudara. Saya bersyukur. Tadi malam istri saya cerita, ada saudaranya yang kawin sama pendeta. Karena jadi kawin sama pendeta, jadi ini anak pendeta, bapaknya gembalanya. Jadi anaknya lagi dipersiapkan untuk jadi pengganti gembala. Dan ini gembala full time. Full time, jadi mereka hidupnya menggantungkan diri dari persembahan rumah, persembahan jemaat. Ada satu donatur yang menyewakan ruko untuk dijadikan gereja dan juga tempat tinggal keluarga gembala ini. Rukonya cukup besar, sehingga gerejanya juga cukup besar. Baru-baru ini konflik sama donaturnya, gembalanya. Apa yang terjadi? Usir dari ruko itu. Gerejanya nggak ada, tempat tinggal nggak ada. Sekarang gimana? Luntang-lantung. Saya bilang sama istri saya, tuh makanya gue nggak mau jadi full time. Menggantungkan diri kepada manusia. Oh sorry, bukan saya mau nyinggung saudara, sorry enggak. Saya bilang tuh kayak begitu tuh akibatnya. Tersinggung dikit, mampus lu, gue gak perpuluhan lagi.